Geng. Bos Shen, silakan masuk. Bagaimana kita melanjutkan syuting setelah ini? Bos Shen, silakan duduk. Aku tidak tahu. Mengenai tindakan kru acara Anda sebelumnya, aku membutuhkan permintaan maaf resmi tertulis, yang diserahkan langsung ke artisku. Bos Shen, tenang saja. Kami jamin tidak akan terulang lagi. Yang paling mendesak sekarang adalah menyelesaikan masalah syuting yang tidak bisa dilanjutkan ini. Lihat, ada banyak orang di sini. Betul. Jika kalian ingin Zheng Ying terus bekerja sama dalam rekaman, prioritas kalian adalah memahami kepribadian aslinya. Hanya dengan menemukan kepribadian aslinya, kalian bisa membuat efek acara yang lebih baik. Misalnya di sini, ketika Zheng Ying menemukan pasangannya Wan Yuchen sedang tidur di kamar, Wan Yuchen malah membohonginya bila sedang mengerjakan tugas. Pasti Zheng Ying sangat marah saat ini, dan sangat ingin meluapkan emosi. Dasar Pau Shenifet. Mendengar aku bilang menyerah, malah tidak menahan aku. Kenapa? Setelah meluapkan emosi, yang lebih ingin dia lakukan pasti adalah makan sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang makan banyak, nanti malam masih bisa makan? Malam hari, ketika sendirian, dia pasti akan sangat menyesal. Bahkan mungkin menangis. Pada saat seperti ini, kalian jangan terus syuting, matikan kameranya. Kenapa harus bilang menyerah? Apa gunanya sok keren? Bukannya seperti ini sama sekali tidak ada harapan. Apa yang sebenarnya aku ucapkan? Bos Xiaoshen sedang kesakitan sampai tidak bisa tidur. Hanya bisa tidur sambil duduk, tolong pikirkan solusinya. Tenang, ini milik temanku, sudah kuberitahu. Tidak akan ada yang datang. Ada perlu mencariku? Selama beberapa tahun ini, aku sering mendengar kabarmu. Tahu kamu tidak baik-baik saja di luar negeri. Kenapa tidak menghubungiku? Waktu berpisah itu salahku. Tapi Nihao tetap anakku. Tunggu dulu. Maksudmu Nihao adalah anakmu? Kamu sampai sekarang masih menutupiku. Sebelumnya aku mengecewakanmu. Tapi setidaknya beri aku kesempatan untuk menebusnya, ya. Aku sekarang hidup tidak sebaik kamu seorang selebriti. Aku hanya seorang manajer, tapi cukup. Nihao adalah anakku. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Su Zhao, aku punya hal penting untuk dibicarakan denganmu. Jangan ganggu aku lagi, oke?
Juga jangan diam-diam membelikannya mainan atau mengajaknya bermain lagi. Selain itu, ada acara penutupan film malam ini. Menanyakan apakah Anda ingin ikut serta. Biarkan Shenifen yang ikut. Festival film yang pembukaannya itu, biarkan aku ikut penutupannya. Ya, selain acara rutin, penutupan hari ini juga menambahkan acara penghargaan baru. Termasuk penghargaan pendatang baru paling dinantikan. Zheng Ying dengan peran pembunuh di Shuang Shujue juga masuk nominasi penghargaan itu. Baik. Bisa pergi melihat. Kamu siapkan lagi. Dengar dari kakak Yui. Kamu masuk nominasi aktor pendatang baru paling dinantikan. Ini harus dirayakan dong. Ini topinya kecil ya, atau kepalamu yang besar? Kenapa kalian hate nenek? Apa yang kamu bicarakan? Apapun yang aku pakai pasti cocok. Dr. Mai pernah menyebutkan Anda padaku sebelumnya. Iya, Baik, nanti ketemu ya. Dadah. Kenapa? Ini kan cocok, kenapa tidak dipakai? sial. Kenapa udara di sini terasa asam sekali? Siapa yang tumpahkan cuka tua? Waktu berharga, kerja yang baik. Jangan cari perhatian. Dari seorang karyawan tak dikenal. Duduk di sana saja. Kenapa banyak sekali? Ini kan pertama kalinya kamu dapat penghargaan, harus serius sedikit. Persiapkan dengan baik. Dengar kamu juga masuk nominasi. Meskipun cuma numpang lewat, setidaknya rapikan dirimu dong. Penghargaan ini menilai siapa yang aktingnya bagus. Bukan menilai siapa yang berdandan bagus. Hello, Bos Lu. Dia datang dengan penuh percaya diri untuk menerima penghargaan. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Tenang saja soal ini. Semuanya sudah saya atur. Oak. Tuan Shen, dokter utama Anda, Tuan Mai, adalah senior saya. Dia minta saya untuk menemui Anda. Anda harus segera kembali ke Swiss. Saya tahu, dia sudah beberapa kali mengingatkan saya. Tapi Anda belum kembali. Kata Dr. Mai, donor jantung mungkin ada harapan akhir-akhir ini. Anda perlu segera kembali untuk persiapan. Ini pertama kalinya saya ikut acara sebesar ini. Kok gugup? Cuma terima penghargaan aja kok. Nanti masih banyak kesempatan menang lagi, santai aja, selebriti. Pidato penerimaannya sudah hafal? Ayo. Cantik banget. Zheng Ying.
Bos Chen, kita kayaknya agak terlalu mencolok ya. Menurutku bagus kok, dia menangkan memang pantas dapat perhatian dan wawancara dari wartawan. Oh iya, kamu harus ingat. Tenang aja Bos Chen. Begitu berita kemenangannya keluar, langsung trending. Tuan Shen, fraksi ejeksi jantung Anda sudah turun ke 35%, Anda tidak bisa menunda lagi. Saya tahu. Bos Shen, Zheng Ying tidak menang. Penghargaan pendatang baru terbaik ini, kali ini untuk kamu. Ayo Bos Liu, Ayo. tenang saja, bantuan Anda kali ini. Paman saya pasti ingat baik-baik. Maaf, saya ada urusan mendesak. Pasti dia yang bikin masalah. Ternyata dia yang menang, kita masih wawancara nggak? Penghargaannya kurang meyakinkan ya? Wawancara, harus wawancara. Kan sudah janji mau wawancara pemenang, situasi sebenarnya kalian semua tahu. Masa kalian mau lihat orang seperti ini menang? Nona Chen, karya terakhir Anda. Good Pomelo nilainya 2.1 ya? Nona Chen, menurut Anda sendiri, pantas dapat penghargaan ini? Katanya penghargaan ini ada kekurangannya. Nona Chen sendiri gimana pendapatnya? Saya tidak bisa jawab itu, tanya mener saya saja. Kamu kok datang? Datang buat belain kamu. Menurutku, penghargaan ini seharusnya menjadi milikmu. Kamu rela? Ketua panitia, begini caranya menilai penghargaan? Kamu karena urusan Zheng Ying ya? Penilaian kami sangat adil. Adil? Usaha keras seorang aktor baru selama ini. Dengan mudahnya kamu hapus. Kamu bicara soal adil denganku? Kalau begitu, jika transaksimu dengan Chen Qing terbongkar, masih adilkah menurut semua orang? Kita sesama rekan, tak perlu sampai segitunya. Hanya aktor kecil, bukan? Bos Shen pantas dapat yang lebih baik. Kamu tahu. Seberapa keras usaha aktor kecil ini? Aku akan melaporkan ke panitia. Secara resmi. Percayalah, panitia akan memberi penilaian yang benar-benar adil. Dan ingat baik-baik. Selama aku ada, kamu tak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau tidak, aku akan tunjukkan apa itu penyesalan. Jika tidak, aku akan buat kau mati dengan sangat mengenaskan. Jujur saja, aku tidak rela. Tapi seseorang pernah bilang, semua usaha tak akan sia-sia. Semua penderitaan yang pernah kau alami adalah batu pijakan di bawah kakimu. Suatu hari, itu akan mengangkatmu tinggi. Mereka yang dulu meremehkanmu akan menengadah melihatmu nanti. Di hari-hari mendatang, aku akan berusaha lebih keras. Aku percaya, apa yang menjadi milikku adalah milikku. Lambat laun akan terjadi. Barusan bicaramu bagus. Terima kasih. Aku tidak menerima ucapan terima kasih. Kebetulan aku pesan restoran yang sangat enak. Makan bersamaku, aku kasih kesempatan untuk berterima kasih. Aku harus kembali ke syuting. Makanan lain kali saja. Baiklah, mau makan apa? Aku yang traktir. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Shenifan. Kamu kenapa? Jangan takut, aku akan segera antar kamu ke rumah sakit. Dokter, tolong, dokter. Keluarga harap menangga di luar.
Ternyata, yang kamu katakan benar. Penyakit jantungmu sangat parah sampai-sampai bisa meninggal jika terlalu emosi. Kenapa bisa begitu? Tidak, aku tidak mengizinkanmu mati. Aku juga tidak akan membiarkanmu mendorongku lagi. Akhirnya kau sadar, aku hampir mati ketakutan. Ini bukan pertama kalinya kau melihat. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang kau bicarakan? Berapa kali hal ini terjadi? Tetap menakutkan, tahu? Kau tidak tahu. Jika kau benar-benar tidak bangun, aku akan. Kau bisa mewarisi harta keluarga Shen. Aku akan memberikan semua harta keluarga Shen padamu. Lagi pula itu hasil jerih payahmu. Kau harus hidup dengan baik, dengar? Aku serius berbicara denganmu. Aku peringatkan kau, jangan macam-macam. Menganggap diri sendiri bisa pergi dengan gaya. Kau adalah satu-satunya keluarga yang kupunya di dunia ini, tahu? Tahu. Kau keluar dulu, pergi. Baik. Istirahat yang cukup ya. Adikku pingsan kali ini. Katanya karena hanging itu. Dia ada di mana? Setelah mengantar bos, Xiao Shen kembali. Tidak tahu dia pergi kemana. Ada apa? Hari ini hanya membantu orang bertanya. Kali ini aku ingin konsultasi serius tentang penyakit jantung. Konsultasi serius tidak apa-apa. Tapi bisakah kita berfoto bersama dulu? Anak perempuanku sangat menyukaimu. Ayo. Penyakit jantung ini, begini. Ada yang bawaan dan ada yang didapat. Reaksi setiap orang berbeda, tergantung individunya. Lagi trending, dia sedang panas belakangan ini. Ayah, sekarang, artis yang berani mengungkapkan ambisinya langsung. Sudah jarang. Aku juga dengar, sesi tanya jawab wartawan kali ini. Sepertinya diatur oleh Cheng Moyang dari Yiping yang Guang. Bos Cheng yang mengatur. Ini foto yang diambil orang di lokasi. Bayar kulihat. Mereka berdua sangat cocok, tiba-tiba jadi suka. Benar kan? Benar-benar pasangan yang serasi, cantik sekali. Ternyata kecocokan kita berdua sudah diketahui semua orang. Benar kan? Aku datang untuk memberi kabar baik. Aku mengatur konsultasi ahli untukmu. Kenapa kau melakukan ini? Kau Kim Bos Shinging. Untuknya, aku merawatmu sendiri, juga pantas. Aku tidak butuh. Dudo. Kamu tidak perlu merasa terbebani, terima saja. Tapi aku punya satu syarat. Karena kamu tidak menyukainya dan sudah menolaknya. Jaga jarak dengannya. Mengerti? Hanging. Aku tidak pernah memiliki perasaan cinta padamu. Aku tidak pernah, sama sekali tidak pernah menyukaimu.
Kenapa kamu datang? Bosku sakit. Sebagai karyawan, wajar kan merawat bos. Itu hal yang seharusnya. Berbaring. Makan. Sekarang kamu seharusnya sedang syuting variety show. Bukan di sini mengupas apel untukku. Jangan marah, tidak baik untuk jantung. Zhenging. Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kita dari sekarang hanya hubungan bos dan karyawan. Bukankah kamu berjanji tidak akan melewati batas lagi? Aku sudah tahu. Aku tahu kamu sakit. Jadi, tidak lama lagi, aku akan mati. Kamu takut? Inilah aku. Aku mencintaimu. Kalau kamu, lihat mataku. Kamu hanya perlu menjawabku. Apakah kamu mencintaiku? Ingin bersama denganku? Kamu bisa pergi. Shenifen, kamu yakin ingin aku pergi? Shenifen, aku tanya sekali lagi. Kamu tega membiarkanku pergi? Jika kamu masih mau membohongiku, bilang kamu tega. Aku akan pergi sekarang juga. Kamu tega aku pacaran dengan pria lain? Berpegangan tangan dan berpelukan di depanmu, memanggil sayang? Aku akan makan camilan favoritmu dengan pria lain. Menonton film favoritmu, pergi ke tempat favoritmu di dunia ini. Melakukan perjalanan, melihat pemandangan yang paling kamu inginkan. Coba pikirkan. Kamu mau seperti ini? Kamu tega? Aku tidak tega.